Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah siap ya nak untuk belajar? Hari ini kita akan mempelajari teks ceramah. Disimak dengan baik ya videonya. Apa sih ceramah itu? Jadi ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di hadapan banyak pendengar tentang sesuatu. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Nah, ceramah ini bisa kita dengarkan secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas ya nak, apa sih ceramah itu, lalu ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang kita ke struktur dari teks ceramah. Struktur teks ceramah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang bagian kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Kita bahas yang pertama, yaitu bagian pembukaan. Pada pembukaan, berisi salam pembuka, sapaan, menanyakan keadaan, ucapan penghormatan, ucapan syukur, ucapan terima kasih atas kesempatan penceramah berbicara kepada pendengar, dan harapan. Bagian selanjutnya adalah bagian isi, yang meliputi 2 hal, yaitu pengantar materi dan materi inti. Pada pengantar materi, itu berisi penyampaian judul ceramah, tema materi yang akan dibahas, dan pentingnya materi tersebut. Sedangkan pada bagian materi inti berisi penyampaian isi materi ceramah dengan uraian secara lengkap dan jelas. Jadi pada bagian ini apa sih yang ingin disampaikan? Selanjutnya yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, penutup dalam ceramah biasanya berisi simpulan, ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada pendengar, dan salam penutup. Supaya kalian dapat lebih memahami, perhatikan contoh teks ceramah berikut. Bagian ini dinamakan pembukaan karena berisi ucapan salam, ucapan syukur, lalu ucapan penghormatan yang merupakan bagian awal dalam teks ceramah. Nah, bagian ini dinamakan pengantar materi yang termasuk ke dalam isi teks ceramah. Nah, bagian ini berisi apa sih materi yang akan disampaikan terlihat dari kalimat untuk menyampaikan uraian mengenai peran serta generasi muda dalam pembangunan. Jadi, sebelum masuk kepada inti ceramah, jadi ada pengantar materi. Nah, setelah pengantar materi, bagian selanjutnya yang masih termasuk ke dalam bagian isi dari teks ceramah adalah materi inti. Jadi, apa sih yang ingin disampaikan atau informasi yang akan disampaikan diuraikan secara jelas. Lalu, bagian terakhir adalah bagian penutup yang berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, atau bisa berisi kesimpulan terlihat dari kalimat di atas. Cukup sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kebahasaan teks ceramah yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif. Uraian isi ceramah biasanya mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, ajakan, dan harapan. Contoh, misalnya yang mengandung perintah, jadilah tokoh pemuda yang mendunia. Nah, kalimat imperatif ini ditandai dengan adanya tanda seru pada akhir kalimat. Toh kalimat imperatif lainnya misalnya berupa ajakan dengan kalimat, mari bersama-sama kita menjaga lingkungan kita. Lain sebagainya. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini adalah kata ganti orang. Nah, dalam ceramah biasanya digunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yaitu saya dan aku. Atau penceramah biasanya menggunakan kata sapaan
Yang sering digunakan misalnya hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Contoh, saudara-saudara, mari kita tingkatkan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan rumah tinggal kita. Selanjutnya yaitu ada kata teknis atau peristilahan. Adalah kata-kata yang khas dalam ceramah yang berhubungan dengan topik atau pembahasan yang sedang dibahas dalam ceramah. Misalnya, ceramahnya tentang pendidikan, berarti ada kata-kata yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu kata kurikulum, evaluasi, penilaian, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki hubungan bertingkat antara klausa atau kalimat yang membentuknya. Artinya, kalimat yang satu menerangkan kalimat yang lain. Misalnya dalam teks ceramah yang menunjukkan hubungan waktu. Nah, kalimat majemuk bertingkat yang menunjukkan hubungan waktu ditandai adanya konjungsi yang menunjukkan waktu. Contoh, konjungsi sejak, ketika, sebelum, sementara, hingga, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu menggunakan sebab akibat.